kita harus akui bahwa Katong di selatan masih jauh tertinggal. Ya, sangat tertinggal. Terutama Katong belum punya listrik misalnya. Listrik. Sebenarnya kita butuh suara-suara yang datang dari DPR. Setidaknya bicara. Cocok. Entah bicara di media atau bisa di masjid, setidaknya bicara terkait apa yang menjadi kebutuhan umum. Terutama Katong saudara yang ada di desa pegunungan itu ya. Taliabu saudara-saudara Taliabu ya, itu ketertinggalan infrastruktur itu jauh terasa sekali. Jauh sangat. Jalan tidak ada, listrik tidak ada, jaringan juga sampai sekarang juga masih sakit-sakit. Jadi kalau orang sadar dengan ketertinggalan, terbelakangan itu sebenarnya mudahnya itu kenapa? Cuma pegang paku mencoblos yang benar, itu saja. Ketika kalau orang mengambil keputusan untuk melihat yang benar, yang tadi yang saya sampaikan sedikit saya singgungkan bahwa merek kelapa yang harus ada buah, jangan merek kelapa yang tidak ada buah, jangan merek kelapa yang terada buah. Kalau itu sama bohong, sama. Gitu artinya panennya apa begitu, tidak ada. Jadi harus lihat yang benar-benar dan yang bisa begitu. Kalau hari ini kalau orang pilih yang salah berarti otomatis akan salah seterusnya begitu. Di keluarga, saudara semua itu kadang-kadang belum berpikir bahwa sama saja begitu. Yang kemarin juga orang pilih juga orang terlihat sama saja, tidak ada juga yang bisa membawa, tidak ada begitu. Jadi sebenarnya salah pemahaman itu. Kalau keluarga paham dengan mekanisme ini, itu keluarga harus sadar bahwa sebenarnya ada yang bisa dan tidak bisa. Abang tadi sudah cukup merangkum beberapa harapan bahwa abang maju dengan latar belakang tadi. Rasa keterpanggilan saja. Keterpanggilan sebagai putra asli Taliabu yang sampai hari ini memang kecenderungannya kurang di parlemen, di DPR ya. Sehingga ini juga bisa mempengaruhi kebijakan kira-kira gitu. Tapi tadi kembali ke tadi bang, bahwa Katong di selatan ini kan yang tadi aku bilang bahwa Katong tertinggal banyak. Meski secara pada umumnya kan banyak tertinggal, tapi dan peran-peran DPR ke depan kan tentu sangat dibutuhkan. Abang lihatnya ke depan harus kayak gimana supaya setidaknya masyarakat ingin DPR berbicara dan memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Jadi itu kembalinya intinya tadi itu. Jadi ketika masyarakat itu lihat yang mampu, yang bisa membawa aspirasi masyarakat itu, tokoh-tokoh orang Taliabu yang mana yang mampu, itu sebenarnya harus bisa pilahkan itu, begitu. Ketika masyarakat tidak bisa pilahkan itu, maka orang akan tenggelam, begitu. Karena tadi tuh merek kelapa tidak ada buah, datang duduk diam dengar pulang, gitu. Jadi kalau salah pilih ya otomatis begitu. Tapi berbicara tentang fungsi-fungsi anggota DPRD ini ya, saya rasa ada beberapa orang saja yang paham akan itu. Kalau bicara tentang fungsi sebagai anggota DPRD sih, anggota DPRD itu tidak bisa bikin jalan. Kemudian anggota DPRD itu fungsinya bukan bikin jalan, kemudian itu bukan fungsinya untuk bikin tower, bikin ini bukan. Tapi anggota DPRD itu harus mampu membawa keluhan aspirasi masyarakat tadi melalui pertanian, infrastruktur pembangunan, jalan, itu saja pengawalan saja yang DPRD yang mampu. Tapi ketika kalau masyarakat cenderung memilih orang yang cuma karena ini boleh dia kasih uang, otomatis anggota DPRD yang cuma hanya punya latar belakangnya cuma dilihat masyarakat cuma diukur dengan uang, otomatis tidak ada pengembaliannya gitu. Jadi yang masyarakat harus paham, jeli dalam melihat begitu. Harus paham dan jeli dalam melihat dan memilih begitu.
tadi abang singgung soal pertanian, itu kan salah satu potensi Iya. kata orang ya di sini ya, potensi kata pertanian, perikanan ada lagi. Iya. Nah ini makanya itu supaya masyarakat harus jangan salah pilih, supaya DPR bisa dorong ini Iya, kira-kira. iya, begitu. Jadi orang di Taliabu ini cenderung dengan yang namanya pertanian, perikanan tua itu. Jadi khususnya itu ada pilih satu sana. Kalau DPRD jeli, berarti otomatis orang akan memprioritaskan yang pertama itu adalah jalan, digodok dan dikawal benar, diusul supaya bagaimana perhatikan dan dia imbang pembangunan ini, supaya ketika infrastruktur pembangunan jalan ini dia berjalan, maka masyarakat tadi itu orang punya keluarga tadi yang punya kasbi, pisang, apa semua itu dia tidak banjir begitu saja, rica, dia tidak banjir begitu saja, atau dia tidak bisa terputar di situ saja dan dia tidak mati di situ saja. Tapi ketika kalau ada infrastruktur pembangunan jalan yang terutama yang diprioritaskan, maka orang punya keluarga yang di sana, maupun durian, maupun lansa, maupun manggis, itu tadi itu dia berjalan. Contoh tuh di sana kaya akan hasil alam di sana, tapi semua itu cuma begitu, habis makan kadang-kadang begitu dong, jual 1.000 terpot 3.000. Iya, satu sampai susah dan beli lagi, ya sudah hancur di situ begitu. Pokoknya lansa, durian semua cuma terbatas begitu saja. Di situ saja membeli orang di kampung begitu, paling mendapat uang 100-200 ribu saja. Tapi kalau jalan infrastruktur dan pembangunan benar-benar bisa diperhatikan, otomatis orang punya keluarga punya hasil itu, baik durian, lansa, manggis, kemudian yang lain-lainnya macam kasbi, patatas, kaladi, sayur-sayur yang lain, itu dia akan tersalur melalui itu tadi, masuk ke pasar begitu kalau jalan, kemudian mobil tadi sampai bisa beli sana sayur ini masuk ke kabupaten, kemudian pasar-pasar akan ada di sekitar kecamatan begitu. Itu otomatis sumber daya manusia, SDM masyarakat tadi itu dia akan naik melalui itu gitu. Itu sih dari saya pribadi, menurut sudut pandang saya. Menarik sebenarnya perbincangan, sebenarnya masih banyak sekali ketemu adik mau tanya sebenarnya. Cuman waktu yang kurang bagus. Cuma barangkali karena sekarang ini katong khususnya generasi adik-adik ini, otomatis katong hanya bisa memantau dari jauh. Pertarungan senior. Ya. Tapi katong berharap ada yang menarik lah di kontestasi kali ini. Ya otomatis katong berharap hadirnya katong pun abang-abang di DPR ini setidaknya itu tadi. Oke lah, dia tidak punya peran eksekutif, tapi dia punya peran legislatif sebagai pengawal, pengontrol berbagai kebijakan di lapangan, termasuk tadi jalan tadi. Artinya kalau taruhlah DPR dapur selatan semua berbicara secara beruntun soal jalan, maka ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah jadi. Dan masyarakat butuh suara-suara konsisten gitu. Apalagi abang tahu hari ini kan habis bersuara sebentar tenggelam kan. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat sayangkan lagi. Abang terakhir barangkali ya bang, pesan-pesan buat ketua mahasiswa dan masyarakat semua untuk menghadapi pemilu serentak kali ini, terutama khusus di Jawa. Silakan. Harapan yang menjadi cenderung saat ini pribadi saya, khususnya untuk masyarakat kalangan pemilih nasional, ya terima kasih banyak. Tapi harapan saya untuk di 2024 pemilihan kali ini itu sudah harusnya kita sadar
kita sadar akan apa yang menjadi pengalaman di kemarin. Jadi untuk merubah dan menjawab apa yang menjadi harapan orang, yaitu di 2024 ini harus pilih yang benar, angkat paku, dan di tanggal 14 Februari di 2024 ini itu pilih yang benar. Jadi kuncinya cuma itu, pilih yang benar. Merubah itu yaitu pilih yang benar. Saya sendiri tidak mengatakan bahwa saya yang benar, tidak, cuman sudah bisa pilih-pilih mana yang benar dan mana yang ikut-ikutan saja begitu. Simpel saja, angkat paku, coblos yang benar. Oke, baik Bang. Angkat paku, coblos yang benar. Itu kawan-kawan pesan-pesan yang disampaikan langsung oleh Bang Hen. Mudah-mudahan teman-teman bisa memilah-milah yang prioritas tadi. Banyak sekali perbincangan yang menarik tadi, terutama ketemu saudara masyarakat Taliabu yang harusnya cerdas dalam memilih pemimpin, memilih perwakilan, karena ini menyangkut dengan hajat hidup 5 tahun ke depan. Salah memilih berarti akan juga menentukan nasib Kabupaten Pulau Taliabu di 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu ya. Tolak politik uang, jangan sampai itu merusak pemilu, merusak demokrasi, merusak Kabupaten Pulau Taliabu. Merusak harapan masyarakat yang untuk kemajuan khususnya negeri ini begitu. Oke Bang Hen, terima kasih sudah datang di diskusi bincang-bincang sederhana ini. Oke, sampai di situ perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, dibuang. Sampai jumpa di lain kesempatan.